حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pecinta zikir, pecinta salawat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian pembahasan berkenaan sebuah hadis qudsi yang mana di dalamnya gambaran salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan ibadah yang terutama di dalam Islam dan merupakan tiang agama. Dengan adanya salat maka amal kebaikan-kebaikan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan juga pada hari kiamat, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salah. Awal mula yang dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat. Ketika salatnya sempurna, maka Allah baru memeriksa amal ibadah lainnya. Namun apabila salatnya tidak sempurna, maka amal kebaikan lainnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan salat yaitu satu perbuatan ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, serta di dalamnya rukun dan syarat-syarat tertentu. Diterima salat, tertolak salat, itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Namun walau demikian, kita harus berusaha sekuat tenaga dan berdoa bersungguh-sungguh supaya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus perhatikan pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam hadis berkenaan dengan salat. Salah satunya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku, firman Allah di dalam hadis qudsi, hanya akan menerima salat dari orang yang dengan salatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Ini yang pertama. Jika seorang telah istiqamah di dalam menunaikan salat fardu, salat maktubah, dan dia berusaha sehingga mempunyai sifat tawadhu, sifat merendahkan diri, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu membutuhkan akan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ibadatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan hadis qudsi, dia tidak sombong dengan makhlukku yang lain, firman Allah fil hadisil qudsi. Seseorang telah beristiqamah di dalam menunaikan salat maktubah, salat fardu, dan dia telah berusaha bersungguh-sungguh untuk membersihkan dirinya dari sifat sombong daripada semua makhluk-makhluk. Ketika bersih sifat sombong di dalam dirinya, ketahuilah salatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seseorang telah istiqamah menunaikan salat maktubah dan dia berusaha sekuat tenaga seraya selalu meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sanggup menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang dapat menambah catatan amal dosa. Nah, ketika dia sanggup menahan diri dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ketahuilah salatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sambungan hadis kudusi, dia mengisi sebagian siang dengan berzikir mengingat kepadaku. Seseorang telah istiqamah di atas menunaikan salat maktubah di harinya dan malamnya, ringan lisannya di dalam mengingat kepada Allah, di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah salatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan hadis kudusi, dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Seorang sudah sanggup beristiqamah di dalam menunaikan salat fardu apabila di dalam hatinya ada sifat kasih sayang kepada hamba yang lemah, ada sifat kasih sayang kepada orang miskin, kepada orang yang menderita, jauh daripada sifat pelit, jauh daripada sifat bakhil, ketahuilah salatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan selanjutnya di dalam hadis kudusi ini, aku akan tutup salat itu dengan kebesaranku, aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya, dan kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Perumpamaan dia dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di dalam syurga. Di dalam hadis kudusi ini kita pahami, apabila seseorang telah mempunyai sifat merendahkan diri, sifat tawadhu', apabila seorang telah sanggup menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, apabila seorang ringan lisannya dan beristiqamah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap hari, setiap malam, walau hanya ba'da salat fardu. Dan apabila seseorang telah terisi di dalam hatinya sifat kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang lemah, sifat kasih sayang, sifat dermawan kepada fukara dan anak-anak yatim dan orang-orang yang menderita, ketahuilah orang tersebut salatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat di dalam hadis kudusi ini. Namun bagi kita yang tidak mempunyai akan beberapa sifat ini, mari kita usahakan seraya kita selalu menengadahkan kedua telapak tangan kita ke langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kekuatan kepada kita, untuk memberi sifat-sifat tersebut pada diri kita. Dan pengharapan kita semua, semoga salat yang telah kita kerjakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagaimana Allah telah menerima ibadah salat hamba-hamba pilihannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.